saya mulai memproduksi video untuk konten YouTube dan untuk bisa di podcast juga. Karena podcast di Spotify sekarang sudah, ini kamera kemana nih? Ini saya baru pertama kali menggunakan video ya, karena saya memang ini norak banget ya. Saya selama ini lebih sering membuat podcast suara daripada membuat podcast video. Jadi di Spotify sudah masuk ke episode seri ke-89 ya, hampir 90. Nah, saya mencoba untuk membuat yang versi videonya kali ini. Oh ya, topiknya apa sih ya? Jadi gini, yang ingin saya angkat di podcast pertama saya ini, saya ingin cerita tentang bagaimana seorang seniman harus bertahan hidup. Seniman jual karya, lukisan misalnya, kemudian punya standar harga lukisan misalnya, ya biar nggak gembel-gembel banget gitu, dikasih harga range 10 juta kali ya karya seni di ukuran 1 kali 1 meter gitu. Terus ketika dia bikin setengahnya itu mungkin di harga 3 juta sampai 5 juta gitu. Tetapi mengharap karya untuk laku cepat itu ya tahu sendirilah, kecuali kita ikut art dealer, dan di art dealer itu dealer seni maksudnya, itu kebanyakan suka ngijon. Ini ya pengalaman dari teman-teman saya di Jogja, itu mereka yang sudah punya langganan galeri seni, meskipun itu nanti tampilnya di Art Jakarta yang wah, itu seniman ya udah di ijon setengahnya, dibayar bulanan dengan jumlah lukisan yang sebenarnya lumayan mencekik gitu. Nah, saya nggak usah sebut nominalnya ya, tapi seniman-seniman yang seperti itu ada yang dia sudah digaji bulanan lah ibaratnya, dikasih material seninya melukis digaji bulanan, dan itu sebenarnya nilainya ya tidak sebanding dengan kerjanya gitu. Meskipun masih di atas UMR Jogja ya, tapi waduh, kalau dibanding dengan nilai karya seninya ya nggak sebanding. Dan itu kejadian di Jogja. Ada beberapa teman saya yang mereka sudah di manajeri sama galeri, tapi sistem kerjanya seperti itu, dikasih duit bulanan dengan jumlah lukisan tertentu, dan nanti nominalnya tentu lukisan kan terserah yang galerinya ngejual kan. Nah, saya mengatasi kayak gitu ketika saya masih independen menjual karya seni. Saya masih menggunakan platform online, menggunakan dari Instagram sampai TikTok gitu. Yang saya lakukan agar karya saya masih bisa cepat berputar dan saya masih dapat pendapatan, saya buat produk turunan dari karya seni. Apakah sah? Ya sah aja. Yang penting kan kita bikin peraturannya. Misalnya untuk karya seni udah saya bandrol di 10 juta. Nah, kemudian saya akan membuat klausul bahwa karya itu ada produk turunannya. Nah, produk turunannya tentunya dibikin produk terbatas. Misalnya saya cetak di atas 50 pieces t-shirt gitu. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Dan tentu pas di t-shirt sudah ada sentuhan ya, dan memang ini menjadi produk t-shirt. Tapi sebagai artwork, dia artwork orisinil ya hanya satu gitu. Atau malah sebenarnya bisa bikin kesepakatan juga, seperti pas di karya seni grafis itu kan ada yang tahu kan, seni grafis, seni cetak itu kan dia ada serinya. Misalnya kita bikin plat, kita cetak sebagai karya seni itu 5 eksemplar, 5 edisi. Jadi nanti dikasih nomor 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Nah, itu pun masih bisa dibikin produk turunannya lagi, dibikin t-shirt, dibikin goodie bag, tapi tentunya produk yang eksklusif. Originalitas karyanya yang produk cetaknya ya tetaplah dia sebagai produk cetak. Seperti itu ya. Jadi sebagai seniman di kondisi yang sekarang
dulu pun juga harusnya tetap ya, apalagi sekarang gitu ya, harus bisa membuat produk turunan untuk bertahan hidup, untuk masih bisa eksis, dan untuk masih bisa memutar roda kehidupan. Terima kasih.